sucinya intan permata, tak sebanding tatapan matamu untukku. Halo. Selamat malam, selamat sore, selamat siang. Aku sudah bro, aku sudah bersama Mbak Deviana Safara, artisnya kondangnya Jawa Timur cantik cerita. Mbak Devi, aku tamu besok ya. Ya, silakan diminum. Ini jangan dibully ya teman-teman. Ini meskipun kayak sopir Ya sopir Allah. di jalan-jalan, soalnya ngombene modeling ini. Kawanannya sak mene guys. Mbak Devi, tadi habis nyanyi dari mana? Pagi tadi aku dari Malang, terus setelah itu pindah ke Jombang. Mbak Deviana Safara, aku boleh ya tanya-tanya ya? Boleh. Aku kan nggak ngerti ya wong kampung-kampung ngono, penasaran banget. Mbak Deviana Safara iki jane wis rapi apa durung to? Oh no. Ya Mbak udah Devi dong. sudah ya? Sudah menikah. Ini kan ada fotonya ini guys. Jeng. Oke. Tadi nggak di shoot ya sama Mbak Novi. Saya lupa Mbak. Iya. Mbak Devi, sampean nyanyi sudah. Sebelumnya nyanyi ki sampean janji dhisik ki piye to, Mbak? Kok iso awal-awal iso tenor ning sonata kayaknya album pertama toh? Oh iya. Heeh. Sebelum nyanyi dulu yo enggak ini Mbak ikut lomba-lomba gitu sebelum nyanyi yang kayak sekarang ya. Ya kayak dari MI itu sering lomba-lomba gitu, sering diikutin lomba, terus sering nyanyi di kenaikan kelas kayak gitu loh. Terus ngisi-ngisi acara pensi, ngisi-ngisi acara apa gitu. Oh, oke. Sebelum nyanyi dangdut, sebelum nyanyi apa? Pekerjaannya atau emang wis Enggak ada. Jadi aku soalnya nyanyi itu dari sekolah kan. Dari kecil dari sekolah ya wis aku nyanyi. Terus sampai sekarang. Kalau bedanya waktu dulu kan aku nggak ada bayaran gitu loh Mbak, paling cuma ngisi-ngisi kegiatan, sekedar hobi. Nah semakin kesini jadinya menghasilkan. Ya alhamdulillah ya Mbak ya. Dan terus ini sampean kan pernah tenar di lagu pertama kali, lagu masa lalu, bener pernah? Itu ya sembludake pertama kali. Iya. Itu koyo membawa berkah sampean mula karo minyak wangi toh. Jadi waktu dulu itu kan aku sebelum nyanyi itu sebelum kayak gini maksudnya kalau sekarang kan orang kan ngejob aku kan Mbak main kesini berapa budgetnya gitu. Sebelum itu kan ada proses dulu itu prosesnya biyen kan wong ngejob kan Mbak tanggal iki yo main yo sak dermo di kayak ilah ngono ini ya budgetnya nggak ada pertanyaan gitu sekarang kan lebih dihargai loh. Lah dulu itu iya ya gara-gara masa lalu itu nggak nyangka juga kan nggak pernah terfikirkan juga gitu lagunya itu booming. Alhamdulillah ya Mbak ya. Padahal sebelumnya itu ya, namanya orang kan apalagi kayak kita kan penyanyi kan pasti kan banyak yang nggak suka ya. Betul. Terus kita pasti kan sering diomongin ya enggak Minus lah intinya ki. Ngomongnya enggak. Terus dulu itu pernah aku sempat berdoa sih sama Gusti Allah gini, ya Allah, aku tuh kepengen gitu nyanyi lagu kaset. Cek ngomongin ngerti lah aku tuh nyanyi. Soalnya dulu aku pikiran kalau cerita kayak gitu selalu terharu. Enggak. Sumpah aku selalu terharu soalnya padahal ibaratnya aku nyanyi tuh buat keluarga gitu loh. Tapi emang kabeh pokoknya arek-arek ceritanya Mbak Devi itu rata-rata karo keluarga manek kok iki banget buat keluarga pulang kampung Mbak Devi. Cara ngono dari kecil itu emang udah terlatih mandiri gitu loh guys. Makanya kalian harus beruntung buat teman-teman yang punya yang kehidupannya itu baik gitu, terus nggak harus susah-susah. Waktu sekolah kan aku udah harus kerja gitu loh, harus nyanyi gitu. Jadi perjuangannya Mbak Devi seperti itu ya. Iya, terus alhamdulillah kok ternyata lagu itu booming gitu loh guys. Dan lagu itu bukan andalan gitu loh waktu itu. Lagu itu tuh lagu yang untuk jangkep-jangkepan lah ibaratnya ya, untuk jangkep-jangkepan aja, untuk ngisi fullnya kaset gitu. Tapi ternyata Gusti Allah berkehendak lain.
terus lagu itu ternyata boom gitu. Dan dari situ aku juga akhirnya lebih dihargai lagi gitu loh. Akhirnya juga banyak yang tahu kalau oh iya tiba yang nyanyi ning panggung-panggung, padahal sebelumnya kan nggak ada. Dulu itu meskipun aku belum punya nama, belum punya fans, belum banyak yang tahu, ibaratnya hanya penyanyi kampung ya. Dulu itu aku sudah sering nyanyi gitu loh, jobku tuh banyak gitu loh dulu itu. Ya ikut sponsor, ikut Honda, ikut Yamaha, kayak gitu tiap hari tuh main. Jadi kita tuh mainnya tuh campur SPG gitu. Aku nyanyi keliling-keliling di desa-desa per desa gitu. SPG-nya yang bagian jualan gitu. Nah gitu tuh tetanggaku tuh banyak yang ngira itu aku tuh nggak nyanyi. Masa dia nek nanggap orkes kok gitu guys. Padahal teman-teman aku nyanyi, no. Jadi sedih ya dengar ceritanya Mbak Devi. Iya kan namanya orang itu biar ada apa ya, sing diiling-iling gitu. Terus Mbak Devi kesan sedihnya, kesan waktu manggung sama pernah tau kejadian yang paling nggak selain mungkin pas udah menunggu. Pak kalau ya itu yang paling serong sih aku nggak bisa lali itu teman-teman terus tetangga itu ngiranya itu nggak benar gitu. Padahal kita tuh niat kerja, niat cari uang buat makan gitu. Memang ya mungkin jalannya begitu. Seandainya saya bisa milih aku nggak milih yang harus kerja tiap malam ya. Mbak Devi terus aku pernah dengar lagu sampean itu lagu kayak album Ora Bisa Turu, terus lagu tembang-tembang Jawa itu kayak puas banget. Apa emang seneng lagu tembang Jawa kok? Apa ya? Kalau tembang-tembang kayak gitu dulu aku tuh orangnya nggak pernah milih lagu. Jadi ibaratnya wong ki aku nerimo apa sing diweni. Terus aku juga jadi apa yang orang kasih ke aku ya teko tak kerjakan. Entah itu nanti hasilnya orang suka atau enggak, tapi aku tetap berusaha, semoga ini terbaik loh. Jadi aku nggak pernah minta lagu yang kayak gini, enggak. Ya wis itu sebatas project kerja yang harus aku kerjakan gitu. Udah. Gitu aja Mbak Devi. Sampean nyanyi itu yang terbaru. Dalam Bercinta loh. Oh, Sakit Dalam Bercinta. Iya, itu kan lagu booming sekali guys. Masa Mbak Devi Ana Sapara nyanyi sama yang Monata. Ya New Monata itu ya. 2 kali koyo panggah yo lagu niku. Pertama kayak karena belum hafal dan dipaksa teman-teman untuk wis to lagune gampang kayak kok ngono ben ono materi nyar ngono ya wis lah akhirnya nekat gimana gitu. Dadi rada enek sing tapi nekat ngono lah. Coba Mbak kita buat subscriberku terima kasih ya. Mbak Devi terima kasih buat teman-teman subscribe ya yang sudah like, komen, dan subscribe-nya sudah mencapai 2000. Terima kasih baru 1 bulan loh Mbak Devi. Luar biasa Mbak Devi. Berkos yang tak tempeli artis gede-gede ya. Aduh, seneng iki kayak ngene iki orangnya kreatif. Terus bener. Yo nyalon, yo rias, yo manten, yo rambut ngono Mbak Devi. Sekarang itu apa aja itu bisa, sebenarnya kita itu nggak males-malesan. Ini kayak hiburan Mbak Devi. Terus mempererat silaturahmi juga. Kalau nggak kayak gini kamu nggak mungkin ember. Mbak Devi, ayo dong aku pengen dengerin. Oh, sebelum nyanyi sama tak tekoki panganane sampean kok bendino. Sego asli? Sego dong. Sego guys. Mangan sego, macam nek mangan yo sembarang kali tak. Wis gak pantangan gorengan. Kok es? Otote aku seneng kok. Guys, rungokno penyonyo kuwi. Otote seneng. Cuman aku memang orangnya untuk minum es itu nggak suka dingin. Jadi lebih suka anget-anget atau air putih biasa gitu. Oke. Mbak Devi, ayo dong. Sakit Dalam Bercinta. Sakit Dalam Bercinta. Aku pengen denger suara sih mendayu-dayu merdu gitu guys semua ya. Mbak Devi Ana Sapara kepala kali aku. Apa nih? Sakit Dalam Bercinta. Sucinya intan permata tak sebanding tatapan matamu untukku. Indahnya kilauan mutiara tak sebanding kasih sayangmu untukku.
tergoda, manis manjamu ku sadari, di relung hati sungguh sakit dalam bercinta. Tepuk tangan diri rek. Ya ampun, merinding ya kalau ada Mbak Deviana nyanyi Din. Gara-gara kamu jadi ada bawangnya. Terus habis itu pilek deh. Gak apa-apa. Aja corona ya Mbak. Alhamdulillah, jangan ya. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan juga rezeki Mbak Devi, amin ya rabbal alamin. Juga kalian semuanya yang udah nonton channelnya Mbak Novi, semoga tetap sehat selalu, lancar rezekinya. Terus juga jangan lupa yo di subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya.